Oke Bang Jai, gimana nih tanggapannya terkait Agus merasa dihianati terkait Abang mundur sebagai kuasa hukum? Ya, saya belum mendengar langsung sih dari Mas Agus ya, kalau saya mengkhianati dia, karena pada dasarnya kan saya yang dikeluarkan dari grup dan itu sudah berproses ya. Ya apapun itu ya kita ambil positifnya aja lah ya, terserah anggapannya seperti apa. Tapi apa yang dilakukan saya juga memiliki dasar dan semoga juga prasangka itu juga memiliki dasar ya. Namun secara langsung saya belum pernah mendengar nih dari Mas Agus, karena baru pagi ini juga kita berkomunikasi kok dengan keluarga Mas Agus ya, bahwa dia juga akan ke kontrol ke rumah sakit ya, kita juga titip sana. Jadi mungkin perlu diluruskan saja gitu Bang. Tapi berarti bisa dibilang komunikasi Abang sama keluarga tuh baik ya Bang? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kita komunikasi kok, karena tua dan keluarga nggak ada masalah. Tapi Abang dikabarin juga kondisi Agus seperti apa kemarin? Iya, pagi ini berkabar kalau dia mau kontrol ke rumah sakit. Nah ini Bang, Agus juga kan katanya sangat terpukul dengan statement Abang yang bilang dia keras kepala, susah diatur. Itu gimana sih Bang tanggapannya? Sebenarnya apa keras kepala dan susah diatur kan itu judul yang dinarasikan oleh teman-teman media ya. Saya sendiri sepertinya belum pernah berstatement itu, gitu loh ya, seperti itu. Tapi mendengar pernyataan Abang kan membuat Agus nih terpuruk Bang, histeris gitu. Abang soal mundur lah salah satunya gitu. Dia makin terpuruk dan histeris gitu. Ya memang di minggu sebelumnya saya mau mengutarakan memang keluarga termasuk bawah itu melarang saya gitu. Namun setelah proses seiring perjalanan minggu berikutnya saya dikeluarkan dari grup, ya saya menyatakan bahwa artinya saya tidak digunakan lagi dan saya mundur dari tim gitu loh, karena bagaimanapun saya inilah bukan timnya Bang Farhat, nah, melainkan partner lah seperti itu gitu, belum secara resmi menjadi timnya beliau. Tapi kan Agus juga katanya mau sampai bunuh diri Bang, gimana tanggapannya? Nah itulah yang perlu di cross check ke Mas Agus, karena pernyataan itu kan bukan dari beliau langsung, apalagi ada narasi Mas Agus itu sudah mencoba bunuh diri 17 kali dan dikait-kaitkan dengan video dengan saya gitu ya. Dan itu menurut saya patut tiga itu hanya sebuah dagelan atau bisa diibaratkan tidak benar ya, seperti itu. Karena kita juga kalau dihitung dari tanggal 19 sampai sekarang itu baru terima kuasa itu sekitar 2 mingguan, kok bisa 17 kali ya. Saya yakin itu bukan bahasanya Mas Agus sih ya, dan itu perlu di cross check kebenarannya ya enggak, karena sebelumnya waktu saya masih di tim itu kita ada grup ya, Mas Agus itu beberapa kali pernah juga seperti itu telepon saya, bahkan videonya juga kan saya share juga ada gitu, dikirim keluarga kita depresi. Jadi jangan seolah-olah narasi itu digiring bahwa dia depresi itu hanya karena uploadan video atau apa gitu, seperti itu. Jadi itu perlu di cross check gitu, jadi tidak menimbulkan berita yang tidak benar seperti itu gitu. Tapi dari Abang sosok Agus itu seperti apa sih Bang? Saya sering katakan, semalam pun baru podcast saya bilang, Agus orang yang baik, terlepas dari perilaku seperti apa. Novi juga orang yang baik, bertemu dengan baik-baik dan dibantu dengan secara baik ya. Bila ada masalah seperti ini ya kita bantu penyelesaiannya yang terbaik gitu, yang terbaik buat Mas Agus, yang terbaik buat Teknovi gitu loh. Bahkan saya menggaranti, saya bilang saya siap gitu, saya bisa memediasi itu gitu loh, karena saya juga memiliki beberapa opsi dan link-link yang bisa kita lakukan gitu, selain laporan yang sudah berjalan. Tapi kan terkait Abang mundur nih, para tabas bereaksi keras dengan sikap Abang. Bagaimana Bang tanggapannya? Ya itu hak beliau gitu ya. Yang sejauh ini saya tidak menyerang beliau, tidak menghujat beliau gitu loh. Meskipun saya sendiri ya sudah dicap penjahat, ya pengkhianat,
ya itu ada ya, bahkan ada status IG juga katanya bojingan lah apa ya, dan hal segalanya ya itu kita terima saja dengan senang hati ya, kita salurkan ke yang atas, nanti ya seperti apa ya jadinya ya silahkan aja lah ya, itu hak beliau buat berbicara seperti itu gitu ya. Tapi kan Bang Parat juga berencana ingin laporkan abang karena sudah melanggar kode etik katanya bang. Ya, saya Apalagi bilang- merugikan Agus. Ya saya bilang itu hak beliau ya. Apapun semua pihak ya memiliki hak karena sudah diatur dalam undang-undang ya. Dia mau buat laporan, dia mau melaporkan ke kode etik, yaitu hak beliau ya. Yang pastikan sudah memiliki dasar-dasar terkait laporan itu ya. Kita persilahkan aja lah seperti itu kan gitu, karena bagaimanapun kan tidak mungkin kalian jangan laporkan, saya enggak lah seperti itu ya, monggo aja lah. Tapi kan katanya abang juga selain melanggar kode etik katanya bisa dipidanakan atas pencemaran nama baik dan undang-undang ITE. Itu gimana bang? Ya itu saya bilang ya silahkan aja. Pastinya kita juga kan memiliki apa namanya bukti-bukti yang sama seperti itu gitu. Tapi ya itu hak beliau gitu kan. Silahkan saja gitu kalau mau melaporkan atau apapun ya nggak jadi soal lah gitu kan. Semua yang pasti kan saya sudah diserang secara pribadi, dicap begini begitu, dan saya tidak melakukan serangan itu terhadap beliau gitu. Saya tetap berespek beliau karena saya kenal beliau, Bang Parat ini baik dan memang apa namanya mau membantu Mas Agus, dan itu juga saya sering ungkapkan di media ya, pada saat wawancara seperti itu. Terkait Mas RD gimana nih bang? Masih jadi tim pengacara yang membela Agus? Terkait Bang RD Lau, apapun keputusannya kan itu kita hargai ya. Masing-masing pihak kan memiliki pemikiran masing-masing ya. Jadi itu haknya beliau ya kalau mau membantu Mas Agus, karena saya pun meskipun berada di luar tim, saya tetap ingin membantu Mas Agus seperti itu gitu. Dan itu sering saya ungkapkan. Tapi boleh diceritain nggak sih bang soal pertemuan abang dengan Jolen LBF kemarin itu secara garis besar gitu? Sebenarnya pertemuan dengan Bang John itu memang awalnya menginisiasi terkait upaya damai antara Agus dengan Nopi ya. Namun kan pada akhirnya itu tidak ada titik temu, dan ya kita berlanjut pada terkait urusan pribadi ya, mungkin urusan bisnis atau apa yang diinisiasi oleh Bang John ya. Bang John itu ya termasuk orang yang perhatian juga terhadap Mas Agus. Tapi apakah dengan mundurnya abang menjadi tim kuasa hukum, Agus akan membuat berbalik mungkin bisa dibilang ke Nopi saat ini, atau gimana bang? Apakah tetap dengan prinsip abang tidak memihak ke siapa-siapa? Jadi publik sudah melihat ya bahwa hingga saat ini saya tidak kemana-mana. Saya meskipun tidak menjadi kuasa hukumnya Mas Agus, saya berbicara seimbang gitu. Kalaupun pada saat setelah saya keluar itu ada ungkapan-ungkapan, karena memang ada rasa kekecewaan. Tapi setelah itu ya kita juga kan cooling down seperti itu. Nah soal Agus Kulka kan yang katanya bisa melihat itu dibantah langsung bang sama kuasa hukumnya Agus, gimana bang tanggapannya? Terkait Agus bisa melihat kan itu kayak mengungkapkan waktu di mall itu kan. Nah siapa kan yang mengungkapkan itu? Nah setelah ada timbul pertanyaan dari wartawan kan saya bilang saya menduga pada saat video call itu juga bisa melihat gitu, menduga gitu, bisa melihat gitu, karena memang Mas Agus sempat memperhatikan handphone itu gitu loh. Karena yang pertama kali menyatakan Agus bisa melihat kan punya mujizat kan pada saat di mall itu kan, seperti itu gitu. Nih, soal Agus juga kan akan dibawa oleh para Abbas sama Bang Krisna ke Malaysia untuk pengobatan atau Singapura lah bang, agar lebih intensif lagi katanya. Gimana bang tanggapannya? Ya itu hal yang positif ya, itu hal yang bagus, dan memang itu merupakan rasa kepedulian ya dari sisi Bang Farhat dan Bang Krisna, dan itu ya bagus menurut saya ya, kita apresiasi seperti itu. Berarti abang ini bisa dibilang tetap mendukung kesehatannya Agus ya?
Oh iya, bahkan saya pun hari ini saya bilang kalau dirasa emang perlu, saya menyarankan gitu loh untuk meminta uang ke Nopi gitu buat berobat kalau memang itu diperlukan gitu. Seperti itu ada kok kita chat. Nah ini Bang, yang terbaru kan kemarin Bang Denny Sumargo mendatangi rumah Farhat Abbas, gimana Bang tanggapan itu? Ya, itulah maksudnya apa namanya yang kita sayangkan, harusnya hal itu kan tidak terjadi. Tapi terkait ke dalam seperti apa saya untuk tidak berkomentar terkait hal itu kan, itu karena pribadinya Bang Farhat dengan Bang Densu seperti itu. Pesan buat Agus apa sih Bang? Ya, pesan buat Mas Agus ya semoga cepat sembuh, ya tetap kuat dan sehat ya. Seperti itu gitu loh. Perkembangan yang ada saat ini memang dinamikanya bukan ditimbulkan karena sosok individu tapi terpengaruh dari pihak-pihak lain juga. Pesan buat Bang Farhat dan Krisnamurti yang rencana katanya mau melaporkan ke Bang, gimana nih? Ya seperti yang saya ungkapkan sebelumnya ya itu hak beliau ya, Bang Farhat dan Krisnamurti gitu. Karena masing-masing pihak kan memiliki dasar gitu ya. Kalau mau itu memang itu langkah hukum yang mau dilakukan, buat saya ya monggo aja gitu loh ya. Tapi buat Denny Sumargo gimana nih Bang, kemarin yang mendatangi rumah Farhat Abbas, pesannya seperti apa dari Abang? Ya itulah gitu loh, akibat tersulut miskomunikasi yang ada seperti itu. Kalau saya lihat Bang Farhat juga apa namanya terima berita itu dari media gitu loh, mungkin dia nggak lihat secara spontan. Kalau menurut saya itu miskomunikasi aja gitu ya, jadi tidak perlu dibesar-besarkan. Pesan buat Nopi seperti apa nih Bang? Ya terkait Mbak Nopi ya saya tidak banyak berpesan ya karena beliau juga sedang ikut mengikuti proses jalur hukum itu gitu loh. Tapi kalau saya berpendirian memang harus segera dilakukan upaya damai ya dengan Mas Agus ini, meskipun proses hukum berjalan tapi ya dilepaskan saja itu apapun itu, tapi lebih mengedepankan ya perdamaian. Tapi kalau maaf Bang, kalau komunikasi sama Bang RD Lau gimana Bang? Sama Bang Farhat itu, sama Bang Nggak John? ada masalah sih sama Bang RD Lok, semalam dikomunikasi. Cuma kalau sama Bang Farhat ini memang nggak tahu ya, saya telepon pun tidak diangkat, tapi di DP itu nggak ada fotonya dia, jadi kayak di blok gitu loh. Jadi ya, jadi kita sulit untuk tidak berkomunikasi. Oh. Sama Bang John gimana Bang, masih berkomunikasi? Sama Bang John tidak ada masalah ya. Saya masih berhubungan dengan baik ya. Bang John orang yang baik dan sejauh ini yang saya kenal Bang John orang yang konsisten dalam hal apapun. Oke Bang.